tolong kalian menjadi siswa ya. Ceritanya nanti kalian menjadi siswa baru di kelas 10 karena ini materi pertama. Gitu ya teman-teman. Baik, Dit. Oke. Ini Salma apa sudah bisa record ya? Sudah. Oke, saya mulai ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, ini kan kalian sebagai siswa-siswa baru di SMA Nusa Bangsa. Nah, Ibu ucapkan selamat datang. Kalian sudah memasuki jenjang putih abu-abu. Semoga kegiatan pembelajaran kita dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan lancar untuk kedepannya. Oke, Rabu cerah pagi bersama dengan biologi. Nah, untuk mulai presensi, Ibu mau berkenalan nih dengan anak-anak. Nah, ini wajahnya masih lugu-lugu sekali, masih sangat-sangat polos, sangat-sangat semangat ya dengan pembelajaran hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, semangat. Terima kasih. Nah, untuk kita yang pertama itu adalah metode penerapan ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Ibu akan coba share screen dulu. Apa sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik. Untuk pertemuan pertama hari ini, yaitu tentang ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, keselamatan kerja, serta karir berbasis biologi kelas 10. Jadi kalau sebelumnya di SMP atau di MTS, kalian itu hanya belajar tentang IPA yang mencakup kimia, biologi, dan fisika dalam satu mata pelajaran. Untuk di kelas 10, 11, dan 12 di jenjang SMA, kita sudah terpecah dengan sangat baik untuk biologi sendiri, kimia sendiri, fisika sendiri. Untuk materi yang pertama, kita belajar tentang ini. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kita masih pendahuluan saja ya, jadi masih santai-santai dulu memahami tentang langkah kerja yang nantinya akan ada di laboratorium. Nah, untuk anak-anak sendiri, Ibu mau tanya, di SMP-nya apa sudah pernah masuk lab ya? Pernah, Bu. Sudah pernah, Bu. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Saya juga belum. Nah, di SMA Nusa Bangsa sendiri kita sudah dilengkapi dengan laboratorium. Jadi nantinya di kegiatan pembelajaran biologi, kita ada kerja praktikum. Nah, sebelum kita masuk ke kerja praktikum, alangkah baiknya kita memahami terkait dengan penerapan metode ilmiah dan prinsip dari keselamatan kerja. Untuk tujuan dari pertemuan pertama kita di biologi hari ini, yaitu kalian dapat memahami prinsip keselamatan kerja di laboratorium, serta dapat memahami penggunaan alat yang ada di laboratorium serta simbol-simbolnya. Nah, di gambar pertama nih, yang di atas, itu kan menunjukkan ada siswa yang bekerja di laboratorium, tapi terlihat seperti bergurau. Jika dengan gambar di atas, itu apa yang akan terjadi? Sisi yang sebelah kiri atau sisi yang sebelah kanan? Sisi yang sebelah Kiri, Bu. kiri, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi, jika kita bergurau atau tidak memperhatikan peraturan yang ada di laboratorium,
Itu nantinya hal-hal yang akan terjadi itu bisa sangat berbahaya bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Jadi perlu sekali kita memahami terkait dengan peraturan, alat-alat, kemudian simbol-simbol. Begitu. Jadi sangat berbahaya sekali jika kita tidak memahami regulasi dari laboratorium itu sendiri. Nah, ini adalah alat-alat laboratorium. Contoh-contoh alat-alat laboratorium. Apa ada yang bisa menyebutkan 3 dari gambar di atas? Mungkin yang sudah pernah SMP-nya masuk di lab. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Itu gambar yang pertama ada mikroskop, kemudian ada tabung ukur, kemudian ada Erlenmeyer. Wah, terima kasih Husnul. Kamu dari SMP mana, Husnul? SMP 1 Ciremai, Bu. Oh, oke, baik. Jadi yang dijelaskan oleh Husnul itu sudah benar. Yang sisi sebelah kiri, yang nomor 1, itu adalah mikroskop. Fungsi dari mikroskop ini sendiri itu adalah mengamati bagian-bagian mikro, seperti sel, kemudian nanti kita juga bisa mengamati bakteri yang berukuran mikro, ada virus, kemudian histologi atau jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh, baik itu tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang kedua itu adalah gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur sendiri itu kan ada skalanya ya, bisa dilihat kan anak-anak? Bisa, Bu. Skala-skala berbentuk seperti penggaris itu fungsinya adalah untuk menghitung volume cairan yang akan digunakan dalam kerja praktikum. Jadi untuk benda padat ini tidak bisa, bisanya hanya yang fluid atau cair. Gitu. Kemudian yang bagian di sebelah kanan itu adalah tabung Erlenmeyer. Betul sekali Husnul, terima kasih. Jadi fungsi dari tabung Erlenmeyer ini adalah untuk mencampurkan larutan. Gitu. Jadi untuk mempermudah pencampuran larutan bisa dengan digoyang-goyang nanti sehingga campuran larutan tersebut bisa homogen. Gitu ya. Nah, di tabung Erlenmeyer itu sendiri itu juga ada skalanya. Jadi selain untuk bisa mencampurkan, itu bisa digunakan untuk menghitung volume dari suatu cairan yang kita campur. Itu agar takarannya bisa pas. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga itu adalah memahami simbol-simbol yang ada di laboratorium. Karena kita masih pandemi, belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung di dalam kelas, sehingga biasanya nih semester yang lalu itu kalau ada siswa baru itu akan ada berkeliling gitu di laboratorium. Jadi kita nanti akan melihat secara langsung alat-alat yang ada di lab itu, jadi bisa langsung kalian itu melakukan pengalaman secara mandiri dan nyata. Tapi karena memang keadaannya masih pandemi, jadi kita hanya menampilkan saja contoh gambar-gambarnya. Semoga kalian bisa paham. Nanti jika tidak ada yang belum dipahami itu bisa ditanyakan ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, ini adalah simbol-simbol dan juga menunjukkan petunjuk-petunjuk yang harus kalian taati nantinya ketika di laboratorium SMA Nusa Bangsa. Nah, untuk yang pertama itu adalah seperti gambar ledakan. Ada yang bisa menjelaskan? Pilih satu saja gambar yang ada di contoh tersebut. Apa ada yang mau? Saya, Bu. Ya, ini siapa? Riza. Riza. Kamu dari SMP mana, Riza? SMP 1 Jember. Oh, jauh sekali ya. Iya, jauh luar kota.
ke sini? Apa sekolahnya sama keluarga atau saudara gitu? Ngekos saya, Bu. Oh, sangat-sangat pemberani nih, Riza Rusdiana. Oke, silakan Riza. Saya mau menunjukkan gambar yang tengkorak tulisannya toksik. Itu artinya berbahaya karena larutannya itu bersifat racun seperti itu. Ya, betul sekali Riza. Kemudian ada lagi. Siapa? Satu saja. Belum ada. Oke, Ibu jelaskan ya masing-masing dari gambar ini. Jadi yang bergambar ledakan itu menunjukkan bahan yang kalian dekati dengan simbol tersebut itu mudah terbakar. Jadi jangan didekatkan di sumber perapi-apian. Kemudian oxidizing itu dia dapat bersifat oksidatif. Tuh. Kemudian extreme flammable. Jadi dia lebih sangat ekstrim lagi untuk dapat terbakar di perapian. Selanjutnya untuk gambar yang seperti bercuci tangan itu dia bersifat korosif. Jadi ketika larutan tersebut kena jaringan tangan atau jaringan kulit itu dia dapat merusak atau bersifat korosif. Gitu. Kemudian danger for the environment. Di situ ada gambar pohon bersama ikan. Nah, di situ artinya ketika sudah selesai bahan-bahan yang digunakan atau cairannya, nah itu jangan langsung dibuang di sampah dengan langsung. Jadi harus dipahami apakah ini bisa terurai atau berbahaya di lingkungan atau tidak. Nah, ketika berbahaya maka disendirikan terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa bertanya kepada guru lab atau nanti ada laboran untuk terkait dengan pembuangannya. Kemudian yang harmful itu juga berbahaya. Selanjutnya ada toxic, itu betul sekali Riza, terima kasih, itu bersifat racun. Kemudian itu ada dua gambar Ibu yang tengkorak gitu kan ya. Itu yang satu itu very toxic. Jadi nanti kalau di lab kita nanti akan ada tambahan plusnya gitu. Nah, yang satu X-nya itu bersifat iritan. Itu ya. Nah, ketika ada bahan-bahan yang sangat berbahaya tersebut, maka petunjuk pertama ketika memasuki lab, jangan lupa untuk memakai jas laboratorium. Di sini jas lab itu berfungsi untuk melindungi kita dari bahan-bahan yang bersifat berbahaya tadi, sekaligus juga untuk mencegah kecelakaan kerja di laboratorium. Oke. Sekian dari Ibu untuk materi pembelajaran hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Bu, Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Siapa ini? Riza. Ya, Riza, silakan. Itu kan tadi ada penjelasan penggunaan jas lab. Nah, Ya, kita sendiri itu untuk jas labnya bagaimana ya Bu? Apakah dikoordinir atau beli atau bagaimana? ya, Riza, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk jas lab sendiri nanti akan dikoordinir. Akan ada pengumuman lebih lanjut dari Waka Kurikulum. Kalian sudah masuk grup besar SMA Nusa Bangsa kan ya untuk kelas 10? Halo, sudah kan ya? sudah Bu, Bu. saya belum masuk. Oke. Nanti yang belum masuk di grup WhatsApp-nya, silakan WA Ibu. Nanti akan Ibu masukkan di grupnya, gitu ya. Jadi nanti akan ada koordinir dari Waka Kurikulum dan sarana prasarana untuk terkait dengan koordinir alat-alat maupun peralatan yang harus kalian miliki ketika bersekolah di SMA Nusa Bangsa. Begitu, apa ada pertanyaan yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa ini?
Homsa. Ya, Homsa, silakan. Bu, tadi kan ada larutan yang bersifat korosif. Jika terkena Ya. lampu, alat apa yang bisa melindungi tangan, Bu? Pertanyaannya bagus, Homsa. Jadi nanti ketika selain menggunakan jas lab, kita juga kalian akan dipersiapkan di situ. Sebelum memasuki itu ada masker dan juga ada latex, begitu Riza. Siapa tadi Homsa? Apa sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke, Homsa juga paham kan latex itu seperti apa? Sudah, Bu. Sudah paham. Kalian akan ada kelas lagi ya. Ini bel sudah berbunyi. Iya, Bu. Mata pelajaran apa selanjutnya? Bahasa Indonesia. Matematika atau Bahasa apa? Indonesia. Bahasa Oh, Indonesia. Iya, Bu. Baik, semoga tetap semangat. Ibu mau Aisyah Tur menyimpulkan tadi kita belajar apa saja hari ini? Jadi tadi itu kita belajar tentang peraturan yang harus ditaati dalam lab. Terus kita juga belajar simbol-simbol lab. Terus juga ada alat-alat lab, Bu. Terima kasih Aisyah Tur, betul sekali. Baik, karena tadi bel sudah sangat berbunyi, jadi kita bisa tutup pembelajaran biologi hari pertama di kelas 10. Semoga tetap semangat. Kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk penilaian hari pertama. Jadi tadi kan ada mikroskop. Jadi kalian silakan mencari di sumber-sumber internet, buku, kemudian jurnal atau apapun itu tentang bagian-bagian yang ada di mikroskop. Jadi nanti ketika misalnya pandemi sudah berakhir, kalian sudah mendapatkan teori tentang bagian-bagian yang ada di mikroskop. Jadi nanti bisa langsung kerja, memudahkan pekerjaan kalian ketika bekerja dengan mikroskop. Begitu ya, bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bu. Oke, baik. Cukup sekian untuk pembelajaran biologi hari ini. Ibu tutup, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.